Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seluruh dosen Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang kami hormati, melalui video singkat ini mohon izin untuk menjelaskan terkait penggunaan bank data pada aplikasi AMI. Dalam hal ini untuk keperluan penyimpanan segala jenis dokumen, misal naskah soal UTS atau UAS dan hasil validasinya. Namun Bapak Ibu, sebelum ke aplikasi AMI ini, izinkan kami untuk menjelaskan terkait validasi soal. Bapak Ibu, mengingat amanah dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 16 ayat 2 di sini terlihat jelas bahwa setiap dosen wajib mengadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian pada pasal 22 ayat 1 di sini terlihat jelas juga bahwa setiap soal UTS maupun UAS harus mencakup prinsip penilaian yang diantaranya adalah prinsip objektif dan akuntabel, sehingga menjadi hal yang wajib setiap soal ujian untuk dilakukan validasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keperluan kegiatan validasi, kami telah menyiapkan instrumen validasi sehingga nantinya Bapak Ibu Kaprodi tinggal menggunakan saja. Berikut adalah instrumen validasi soal UTS maupun UAS. Terdapat 5 butir aspek peninjauan yang mana setiap butir aspek peninjauan mengandung bobot penilaian dari 1 sampai 4. Di sini sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu Kaprodi menentukan sesuai dengan kondisi soal yang telah dibuat oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian dari bobot setiap aspek peninjauan ini nantinya dijumlahkan Bapak Ibu. Dari jumlah ini nanti ditotal sehingga nilai total ini bisa diambil kesimpulan jika di atas 13 maka kesimpulannya adalah valid. Dan sebaliknya jika kurang dari 13 maka tidak valid. Ini nanti silakan Bapak Ibu pilih valid atau tidak valid. Nanti yang tidak dipilih silakan Bapak Ibu coret. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk diberikan tanda tangan dan tanggal validasi dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dosen, di sini juga tersedia template dari soal UTS maupun UAS. Ini nanti Bapak Ibu silakan isi identitas soal sampai dengan sifat ujian. Kemudian Bapak Ibu setiap soal di sini harus mempunyai bobot Bapak Ibu. Setiap bobot itu disesuaikan dengan isi soal. Bapak Ibu jika ada UTS maupun UAS yang berbasis proyek atau sejenisnya, ini nanti tetap harus dituangkan dalam soal. Cuman nanti kalau hanya satu penugasannya ya langsung bobotnya 100%. Kemudian CPMK di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan yang ada di RPS atau kurikulum. Kemudian silakan Bapak Ibu dosen pengampu untuk memberikan tanda tangan dan dituliskan tanggal pembuatan soal. Kemudian yang kolom sebelah kanan ini adalah kolom validasi yang diisikan oleh Kaprodi dari merujuk dari hasil validasi soal yang telah dilakukan. Kemudian Bapak Ibu di sini juga kami tunjukkan contoh dari soal UTS yang kami buat. Nah, ini adalah contoh soal UTS untuk mata kuliah algoritma pemrograman, kebetulan 3 SKS, kemudian di sini ada kode mata kuliah, prodi fisika, nama dosen, tanggal pelaksanaan ujian, waktu, dan sifat ujian. Di sini ada 2 soal, masing-masing mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan kondisi soal. Kemudian di sini juga ada CPMK yang sudah kami samakan, kami ambil dari RPS. Kemudian di sini tanda tangan dosen pengampu dan tanggal pembuatan soal. Kemudian di sini ada tanda tangan Kaprodi sebagai validator, kemudian tanggal validasi. Nah, tanggal validasi ini disesuaikan di mana
pengisian instrumen validasi yang telah dilakukan. Untuk contoh instrumen validasi ini Bapak Ibu, jadi di sini ada identitas mata kuliah. Harapannya ini yang mengisikan adalah Bapak Ibu dosen. Jadi Bapak Ibu dosen setiap membuat soal itu nanti kami mohon untuk melampirkan lembar validasi. Nah, lembar validasi ini masih kosong, hanya yang diisi adalah identitas soalnya Bapak Ibu. Dan identitas soal ini yang mengisikan adalah dosen masing-masing, dosen pengampu mata kuliah. Untuk aspek peninjauan ini nanti tinggal dicentang Bapak Ibu atau bisa langsung diberi tanda V. Ini V besar atau V kecil, yang jelas ini nanti bisa terbaca Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh untuk aspek peninjauan. Yang pertama itu diberikan bobot 4, kemudian yang kedua juga 4, ketiga, aspek ketiga itu 3, 3 dan 4. Nah, ini nanti dari bobot ini nanti dijumlahkan. Misal di sini yang mendapatkan bobot 4 ada 12, ya, ada 3, 3 dikali 4, 12. Kemudian yang bobot 3 ada 2, 2 dikali 3, 6. Kemudian dari jumlah ini di total ada 18. Dan kesimpulannya 18 di atas 13 maka valid. Dan yang kata tidak valid silakan Bapak Ibu Kaprodi coret. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi memberikan tanda tangan sebagai validator dan juga tanggal validasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu upload ke Bank Data AMI. Berikut kami berikan contoh cara untuk upload. Nah, ini kami membuka dari akun Prodi Fisika. Untuk akun dan password Bapak Ibu telah kami berikan ke Bapak Ibu Kaprodi. Ini nanti harapannya Bapak Ibu Kaprodi bisa meneruskan ke Bapak Ibu dosen di masing-masing prodi untuk bisa mengupload soal yang telah dibuat. Ini kami login menggunakan akun Prodi Fisika, dan ini adalah tampilan dashboard utama untuk AMI, aplikasi AMI. Bapak Ibu langsung fokus ke bank data ini Bapak Ibu. Tinggal diklik, kemudian masuk di tampilan bank data. Nah, kemudian untuk prodi silakan pilih menu study program. Ini adalah menu untuk seluruh program studi. Ada 17 prodi sesuai yang ada di UNU Blitar. Silakan pilih prodi sesuai dengan prodinya Bapak Ibu ini. Karena ini tadi kami menggunakan akunnya fisika, maka kami pilih prodi fisika. Nah, di sini setiap prodi itu ada 2 folder, yaitu folder privat dan public. Bapak Ibu, bedanya untuk folder privat ini hanya prodi yang mempunyai akses yang bisa mengakses dari folder privat ini. Jadi semua prodi itu tidak bisa mengakses privat. Dan sebaliknya untuk folder publik itu semua orang bisa mengakses. Jadi untuk keperluan bank data yang bersifat privasi itu bisa diupload di privat, termasuk untuk soal RPS, soal UTS, UAS, dan seterusnya RPS itu bisa diupload di privat. Nah, nanti untuk keperluan audit AMI, pelaksanaan AMI itu bisa diupload di publik karena untuk keperluan auditor untuk meng-cross check data. Nah, ini Bapak Ibu di setiap prodi sudah kami buatkan. Ini nanti bisa ditambahkan folder-folder sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk soal UTS ini silakan Bapak Ibu dosen pilih folder soal UTS genap 2223. Ini adalah tahun akademik. Nah, ini tadi sudah kami upload, jadi kami delete dulu untuk kami berikan contoh. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah menu untuk upload ini. Menu untuk upload, kemudian ini tadi menu untuk hapus atau delete,
Kemudian ini adalah menu untuk menambahkan folder Bapak Ibu. Kemudian ini untuk menambahkan file. Nah, untuk keperluan upload silahkan pilih, tekan tombol upload, pilih file yang akan diupload. Tadi saya sudah membuat soal UTS dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Kami harapkan semua dokumen yang diupload di sini itu dalam bentuk PDF. Kecuali soal UTS yang belum divalidasi. Itu harapannya dalam bentuk Word saja ya Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu Kaprodi kita dalam memberikan validasi. Nah, ini tadi saya klik 2 kali maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk yang sudah divalidasi dari Bapak Ibu Kaprodi itu bisa langsung di PDF-kan, dan di-upload ulang ke Bank Data AMI. Jadi Bapak Ibu bisa membuat folder yang berbeda. Jadi folder yang tadi sebelumnya ini kami kembali. Jadi folder ini adalah folder yang dalam bentuk Word. Bapak Ibu ya, ini mestinya tadi dalam bentuk Word yang belum divalidasi. Kemudian yang sudah divalidasi, kami balik ke private ini tadi, tinggal Bapak Ibu Kaprodi mohon untuk membuat folder lagi. Buat saja folder dengan nama soal UTS 2223 valid. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, soal UTS genap 2223 valid. Bapak Ibu Kaprodi nanti bisa upload hasil validasinya itu di sini. Jadi hasil validasinya itu ada 2 halaman. Jadi 2 halaman. Halaman pertama adalah soal UTS yang dibuat oleh Bapak Ibu dosen, dan halaman kedua adalah halaman hasil dari validasi. Jadi ini memudahkan biar dokumennya tidak terpecah Bapak Ibu, karena ini nanti akan digunakan pada saat AMI dan tentunya pada saat akreditasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kami mohon kalau ada kendala bisa menghubungi kami di LPM, termasuk kalau akun dan password Bapak Ibu yang lupa, itu bisa langsung menanyakan kami di LPM. Kemudian untuk soal UTS maupun UAS, UAS nanti dengan cara yang sama diupload di private Bapak Ibu, nanti tinggal ditambahkan soal UAS. Seperti itu Bapak Ibu, kami mohon maaf kalau ada penjelasan yang kami dirasa kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.